Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwan wa akhwat fillah, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal ibadah kita dari mulai awal saum Ramadan sampai sekarang saum ke hari yang ke-24. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan dan keafiatan, sehingga semakin akhir di bulan Ramadan kita semakin istiqomah dan terus meningkatkan amaliyah ibadah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza dakhalal asral awakhir min Ramadan, syadda mi'jarahu wa akhla lailahu wa aiqadha ahlahu." Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka Rasul itu mengencangkan ikat pinggangnya. Rasul tidak mendatangi istri-istrinya. Bahkan Rasul menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir itu. Dan Rasul membangunkan semua ahli dan keluarganya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan Rasul menunjukkan bahwa Rasul berkeinginan kelak tidak hanya bersama di dunia, tapi juga supaya bersama di akhirat. Sehingga Rasul tidak sendirian mengoptimalkan amal ibadah di penghujung bulan Ramadan, tapi Rasul justru aiqadha ahlahu. Rasul bangunkan anak-anaknya, Rasul bangunkan istri-istrinya, Rasul bangunkan cucu-cucunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkinkah kita bisa berkumpul lagi di surga? Maka jawabnya mungkin. Walaupun memang ada satu riwayat yang mengisahkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa berkumpul dengan keluarganya, karena anak dan istrinya justru memilih jalan yang berbeda. Demikian juga Nabi Lut alaihissalam, dia tidak bisa berkumpul dengan istrinya karena istrinya memilih jalan yang berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kurang soleh apanya Nabi Nuh alaihissalam? Kurang soleh apanya Nabi Lut alaihissalam? Yang kedua, Nabi itu adalah manusia pilihan yang dipercaya oleh Allah untuk mengemban risalah. Tapi manakala keluarganya memilih jalan yang lain, maka Nabi Lut dan Nabi Nuh tidak bisa bertemu lagi di akhirat nanti. Maka wajar kalau Rasulullah SAW justru membangunkan anak-anaknya, istrinya, cucunya. Untuk apa? Ahya lailahu, untuk menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir itu. Bapak Ibu, Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, di surga itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatan yang tertinggi adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus, sehingga diminta kepada kaum mukminin oleh Rasul, fas'alil firdausa, mintalah oleh kalian surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Ada yang namanya Darul Salam, ada yang namanya Jannatu Adin. Banyak sekali nama-nama surga. Untuk apa? Karena bisa jadi di antara anggota keluarga itu memiliki amal soleh yang berbeda, sehingga tingkatannya bisa berbeda. Namun ada satu tempat di surga yang dijadikan sebagai tempat reuni, berkumpul seluruh keluarga. Apa nama surga itu? Surga itu namanya adalah Jannatu Adin. Dalam Quran surat Ar-Ra'du, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu ad yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhulu fi minhum. Jannatu ad, surga ad itu yang yadkhulunaha, yang akan masuk ke dalam surga ad itu adalah man salaha min abaihim, orang-orang yang soleh di kalangan bapak-bapak mereka, orang tua mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan hidup mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka, wal malaikatu yadkhuluna, dan malaikat masuk min kulil bab, dari setiap pintu. Jadi ada nama tempat surga itu adalah tempat berkumpul seluruh anggota keluarga. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Said Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa tempat itu seperti reunian, seperti festival keluarga. Maka akan diabsen. Tiap kali ada reuni akan diabsen. Mana ayahnya, mana ibunya, mana kakek neneknya, mana anaknya, mana cucunya, mana keponakannya, mana iparnya, mana besanya, di absen semuanya. Manakala tidak ada, setiap kali event itu tidak ada, mereka bertanya-tanya, kemana gerangan? Kemana gerangan keluarga itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita semua memiliki tiket untuk bisa meraih surga manakala keimanan masih ada di dalam hati kita. Rasul pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu akan masuk surga. Itu jaminan Rasul. Jadi sekedar untuk masuk, selama akidah keimanan masih ada dalam kita ketika ajal menyebut, maka tiketing ke surga itu sudah ada. Namun yang perlu kita khawatirkan adalah, apakah kita masuk langsung ketika yaumul hisab itu ke surga, ataukah kita mampir dulu ke dalam neraka? Itu yang harus kita khawatirkan. Orang yang masuk langsung karena amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, maka Allah akan perkenankan dia untuk masuk ke surga sesuai dengan tingkatan amalnya. Tapi manakala orang yang defisit amal solehnya, maka tidak ada pilihan, kecuali dia harus mampir dulu ke dalam neraka. Dia akan dibersihkan dulu, dicuci dulu, dibakar dulu. Ada yang 100 tahun, 1000 tahun, bahkan ratusan ribuan tahun. Karena perbandingan 1 hari di dunia dan 1 hari di akhirat itu adalah 500.000 tahun. Khamsina alfasa. 1 hari di akhirat itu sama dengan 500.000 tahun. Ikhwan fillah wa akhwat fillah, manakala ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Malik, ya Malik, ibhas man kana fi qalbihi misqalat dzarratin minal iman. Malik, cari dari penduduk ahli neraka itu yang ada imannya, yang masih ada imannya, tapi amal solehnya kurang, tapi masih ada imannya. Maka malaikat Malik belusukan ke dasar-dasar mereka. Ditemuilah kelompok orang yang masih ada imannya yang sudah rusak hitam legam. Tanpa banyak bicara, malaikat Malik menarik orang itu, kemudian dilemparkan ke dalam nahrul hayat, dicuci supaya dia bisa layak untuk masuk surga, dibersihkan sehingga dia bersih untuk bisa layak masuk surga. Tapi ikhwan wa akhwat fillah, yang perlu kita perhatikan, dalam hadis disebutkan, sebelum orang ini dimasukkan ke dalam surga, Allah berikan cap di dahinya. Apa cap tulisannya itu? Tulisannya itu adalah Jahannamiyun, mantan penduduk neraka Jahannam. Dicap di dahinya ditulis Jahannamiyun, mantan penduduk neraka Jahannam. Maka tatkala pertemuan reuni selanjutnya, kemudian torojol ayah hadir, orang-orang sudah tahu, oh si fulan itu tidak hadir karena dia mampir dulu ke dalam neraka.
Oh, si fulan itu dicuci dulu di dalam neraka. Terbayang tidak ikhwan fillah, cap itu tidak akan hilang sampai kapanpun juga. Dan itu adalah kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di bulan Ramadan ini Allah berikan kesempatan seluas-luasnya. Jadikan bulan Ramadan wasilah meraih surga bersama keluarga. Sebagaimana Rasul membangunkan keluarganya, sahur bersama, ada komunikasi. Kalau di bulan Ramadan mungkin makan masing-masing, bahkan makan bawa ke kamarnya. Ketika Ramadan mah harus makan bersama, tarawih bersama, zikir bersama, infak sedekah bersama. Allah sediakan Ramadan itu dalam sebulan. Anda harus meraih ampunan Allah, Anda harus meraih rahmat Allah, Anda harus meraih surganya Allah. Sampai akhir terus optimalkan, karena kita tidak tahu tarawih yang mana yang bisa mendatangkan ampunan Allah, infak sedekah yang mana yang dapat mendatangkan kebarokan Allah, dan saum yang mana yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu ikhwan fillah, di bulan Ramadan ini kita tidak boleh telat walau sejenak. Kita harus optimal, memaksimalkan, membangunkan anak-anak kita, istri kita, suami kita, supaya kita bisa meraih surga bersama-sama. Dan khotib berdoa, mudah-mudahan ikhwan wa akhwat fillah mendapatkan malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kita bisa meraih ke surga tanpa harus mampir dulu ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.